Perkenalkan, nama saya Nabila Rita Sabri Lubis dengan NIM 062130321012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serba-serbi pasar dan uang. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa sih itu pasar? Pasti udah tidak asing kan yang namanya pasar itu apa? Dan pasti identik dengan jual beli kan? Oke, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung, dan terjadinya transaksi jual dan beli baik barang maupun jasa. Transaksi ini berupa pertukaran barang dan jasa dari si penjual dengan alat pembayaran yang sah yang dimiliki oleh pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar. Yang pertama, ada pasar tradisional. Yang kedua, pasar online. Ketiga, pasar komoditas derivatif. Keempat, pasar uang atau falas atau obligasi atau deposito. Yang kelima, pasar modal atau kapital. Selanjutnya, ada dua jenis pasar berdasarkan komoditasnya. Ada yang tahu nggak sih apa saja dua jenis pasar tersebut? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pasar jenis ini biasanya tidak mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pembelinya, dan sistem yang digunakan masih sangat tradisional. Keuntungan dari pasar tradisional ini berupa yang pertama, penjual dan pembeli terjadi interaksi sosial. Yang kedua, terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, pembeli dapat merasakan dan melihat barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, jaminan atas barang yang ditawarkan, atau pembeli dapat mengajukan komplain atau keluhan terhadap penjual tersebut. Yang kelima, barang yang dibeli bisa langsung dibawa pulang. Selanjutnya, ada pasar modern. Pasti baru tahu lah ya, pasar modern itu apa aja. Ya, seperti supermarket, mall, store, minimarket, dan lain-lain. Jadi apa sih pasar modern itu? Pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasarannya secara modern dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Modern dalam artian apa aja sih? Yang pertama, ada price tag, tidak terjadinya tawar-menawar. Yang kedua, tempat parkir dan ruangan yang sejuk, nyaman, dan aman. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan sistem pemasaran atau bagian admin atau accounting, pajak, kasir, inventory, procurement, dan pengadaan yang lain-lain. Yang keempat, kenyamanan dan keamanan dari penjual dan pembeli menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan usaha perdagangannya. Selanjutnya ada 8 model bisnis perdagangan di Indonesia. Yang pertama, B2C, business to customer or consumer. Yang kedua ada B2B, business to business. Yang ketiga ada B2G, business to government. Yang keempat B2P, business to philanthropist. Yang kelima BB or BCB, business collapse business. Yang keenam B2C2, business to connect customer to customer. Yang ketujuh B connect B2, business to connect business to business. Yang kedelapan E2CBGP, entrepreneur to customer or customer business, government and philanthropist. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Utami Putra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi serba-serbi pasar dan uang. Kalau tadi sudah membahas tentang pasar, sekarang di sini saya akan membahas tentang uang. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata uang? Identik dengan kaya kah? Atau selembar kertas kah? Di sini siapa yang tidak ingin dengan uang? Jadi, uang itu adalah alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Pasti kalian sudah paham dan mengerti uang itu sendiri.
Lalu, apakah kalian tahu kalau uang itu banyak jenisnya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara. Uang kartal terbagi menjadi uang kertas dan uang logam. Yang kedua adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran, contohnya seperti giro, cek, dan lain-lain. Baiklah, yang ketiga yaitu uang elektronik. Uang elektronik atau uang digital atau e-money adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik, di mana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Dapat berupa kartu maupun aplikasi. Contohnya seperti Flash, e-money, Breezy, Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Baiklah, yang keempat yaitu jenis mata uang kripto. Kripto atau uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer. Secara sederhana, uang kripto merupakan mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Lalu, yang terakhir ada mata uang asing. Mata uang asing adalah mata uang yang diterbitkan bank sentral negara lain di luar tempat terjadinya transaksi perdagangan. Selain jenis uang yang di atas, ada lagi jenis uang berdasarkan pada kawasan penggunaannya. Yang pertama adalah uang lokal. Uang lokal ini hanya berlaku di suatu negara tertentu saja, seperti mata uang rupiah yang hanya bisa digunakan di negara Indonesia. Yang kedua adalah uang regional. Untuk uang regional, tentu saja kawasan penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan uang lokal. Seperti mata uang euro yang bisa kamu pakai di beberapa negara, yaitu di Eropa. Kamu bisa menggunakan uang euro pada negara Jerman, Australia, Spanyol, dan sebagainya. Yang ketiga adalah uang internasional. Uang ini berlaku di seluruh dunia. Jadi, kamu bisa melakukan pembayaran dimanapun kamu berada dengan uang ini. Uang internasional yang digunakan dan menjadi standar pembayaran adalah dolar Amerika. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sepatah dua kata. Uang bukan segalanya, tapi segalanya akan susah jika tidak punya uang. Baiklah, saya Mabi Tommy Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.